Besti. Besti, sebenarnya hari ini tuh adalah kali kedua gue ngobrol sama narasumber gue hari ini. Gue tuh tertarik banget, gue selalu bersemangat ngobrol sama narasumber gue yang satu ini karena beliau itu sangat bersemangat sekali untuk mewujudkan Indonesia tuh bisa berdaulat dan mandiri dalam hal sandang. Siapa lagi kalau bukan Pak Ahmad Wibowo, founder Severa Bersa ya Pak ya. Ramindo Berkah Persada Sejahtera. Ramindo Berkah Persada Sejahtera. Itu sebuah doa. Ramindo, Rami Indonesia, berkah membawa keberkahan. Persada, seantero persada Indonesia sejahtera. Wih. Doa. Amin. Dari sebuah nama jadi doa ya Pak? Iya betul. Tapi sebelum itu gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Saya diundang hari ini spesial di Kementerian KUKM ya, Biro Humas ya. Iya betul Ya, Pak. terima kasih, ini sebuah kehormatan bagi saya untuk bagaimana mengenalkan potensi serat alam Indonesia yang teramat sangat luar biasa dan sangat dicari dunia gitu ya. Gitu. Sebelum kita ke sana nih Pak, ini mungkin besti-besti kita nih Pak yang lagi nonton sekarang kan mereka belum tahu soal Rami. Oh, oke. Nah, Ya. boleh nggak Pak diceritakan Rami itu apa sih sebetulnya Pak? Oke, ya. Jadi besti-besti ya Rami ya. Asik nih. Ya kan kita sapa bestinya ya. Rami itu tanaman perdu ya. Nama kerennya itu Buchmeria nivea Elgaut kan. Ya. Dia itu semacam tanaman perdu yang ketika kita tanam sekali di 4 bulan 6 bulan kita panen perdana, setiap 2 bulan sekali kita bisa memanennya selama 5 sampai 8 tahun tergantung kesuburan tanah dan pola perawatannya gitu. Artinya sekali nanam bisa menghasilkan pendapatan berkali-kali dalam 2 bulan. Ya. Itu Rami, tanaman semacam tanaman rumput. Nah, di situ semuanya bisa dipakai, dari daunnya, dari kulit batangnya, dari batangnya, semuanya dipakai sehingga zero waste, tidak ada yang terbuang dari sebuah tanaman yang namanya Rami. Itu. Yang dipakai seratnya itu dari daunnya ya Pak ya? Oh. Daunnya apa batangnya Pak? Batangnya. Jadi, karena dia itu tanaman perdu, dia tumbuh ketinggiannya bisa 1 meter sampai 3 meter tergantung kesuburan tanahnya. Iya. Di situ nanti ada daun. Jadi sebelum panen itu daun kita rontok ya. Daun nanti untuk pakan ternak bisa karena proteinnya 23%. Kemudian dari kulit batangnya itu kita proses dengan mesin dekortikasi. Nanti di dalamnya akan muncul serat seperti ini, serat Rami, serat batangnya. Ini yang diarahkan untuk tekstil atau nanti ke home decor gitu kan. Kemudian limbah kayunya itu bisa kita jadikan untuk biobriket, bisa untuk pulp, bisa untuk media tumbuh jamur, untuk kompos dan sebagainya. Oke. Gitu. Karena zero waste berarti Rami ini bisa dibilang salah satu komoditas yang berkelanjutan gitu Pak, yang sesuai dengan SDGs ya Pak ya? Iya, berkelanjutan ya, kita boleh sebut dia sustainable karena berkelanjutan ya. Bisa nanam berulang-ulang, panen berulang-ulang, sekali nanam berulang-ulang. Kemudian dia juga ramah lingkungan, eco-friendly gitu kan. Kemudian juga tadi selain ramah lingkungan apa dia? Biodegradable. Ketika kita buang ke tanah dia akan menyatu dengan bumi dan tidak mencemari. Oh gitu ya, kan. saya lihat waktu itu pas lagi ke Wonosobo saya lihat ada dibikin kompos ya Pak kalau nggak salah ya Pak, salah satunya ya Pak ya. Iya. Nah, Rami ini kan jadi serat ya Pak ya, yang nantinya akan jadi bahan baku tekstil atau home decor. Betul. Seperti itu ya Pak. Betul. Kalau dari Rami sendiri ini tuh pasarnya lebih ke untuk dalam negeri atau keluar negeri sih Pak? Iya. Kalau segmentasinya ya tadi segmentasinya beda ya. Kalau home decor itu lebih sempit, niche marketnya lebih kecil karena memang lebih ke produk sekunder atau tersier ya. Tapi kalau untuk tekstil itu karena primer ya, sandang, pangan tadi, papan itu jadi produk primer, maka ya permintaannya kan jauh lebih besar kalau kita bermain di tekstil gitu kan. Ya, jadi pertanyaannya apa? Kalau Rami ini tuh pasarnya lebih banyak untuk di luar atau di dalam negeri Pak? Lebih banyak yang kami lakukan ini hampir 95% tuh dikirim, diekspor ke Amerika atau Eropa. Tapi oleh 2
perusahaan-perusahaan yang saya suplai ya. Jadi saya banyak mensuplai di sisi bahan baku sampai setengah jadinya gitu. Oke, jadi bahan bakunya itu disuplai sama Bapak setengah jadi dan bahan mentah ya Pak ya. Terus mereka mengolah lagi, kemudian mereka ekspor. Tapi itu perusahaan Indonesia. Oke, diolahnya di Indonesia, jadi keluarnya itu sudah dalam bentuk barang jadi. Oke, Pak. Nah, Pak Bowo, seperti yang sudah obrolan-obrolan kita sebelumnya nih Pak. Pak Bowo ini kan sangat bersemangat ya Pak kalau ngomongin soal Rami sebagai salah satu komoditas yang nantinya tuh bisa mewujudkan Indonesia mandiri dan berdaulat pada sandang ya Pak. Nah, melihat potensi Rami di Indonesia sendiri itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah sangat besar Pak potensi itu? Tidak hanya sangat besar, tapi sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Ya, saking besarnya gitu ya. Saking besarnya tuh begini. Indonesia ini negara yang super kaya raya ya, sumber daya alamnya melimpah, biodiversity kita itu juga tanaman apapun ditanam tadi, kayu pun jadi tanaman, tumbuh jadi tanaman gitu kan. Artinya Indonesia itu kaya raya. Indonesia juga teman-teman DSI Dewan Serat Indonesia itu menyebutnya lumbung serat dunia, berpotensi sebagai lumbung serat dunia karena banyak serat alam yang bisa tumbuh di negara kita yang kategorinya tropis. Rami ya. Rami, beberapa buyer yang datang ke saya yang dari Jepang, yang dari Cina, mereka cerita dia nanam di Cina itu setahun hanya panen hanya 2 kali karena di daerah subtropis. Saya di Indonesia di Wonosobo itu bisa panen 4 sampai 5 kali setahun. Artinya dari kuantiti produktivitinya harusnya menang kita. Cuma kita ini kalah teknologi, gitu kan. Jadi permintaan pasar sekarang luar biasa, ya. Sustainable yang berbau-bau sustainable fashion itu kayaknya pergerakan permintaan serat alam dunia ini akan cenderung trennya akan naik di tahun-tahun ke depan dengan isu global warming, kemudian dengan isu climate change itu akan mendorong orang untuk kemudian meninggalkan yang sintetis kemudian mencari yang natural fiber gitu kayaknya sih. Jadi potensinya luar biasa. Kita jualan bahan mentah aja hari ini kalau mau ngurus itu udah jadi duit gitu kan. Oke. Selain sustainable tuh katanya Rami ya Pak. Kemarin saya kebetulan baru baca-baca Rami itu tuh lebih kuat dari baja. Emang betul Pak? Betul. Jadi pernah tahun sekitar 2018 ada peneliti dari UTM, Universitas Teknologi Malaysia waktu itu membawa sampel Rami kami, ada 10 kilo, dia bawa ke Malaysia, kemudian uji tensile strength, uji tarik, ya, itu angkanya itu di 810 megapascal, ya, dan Rami ini sehingga diklaim sebagai serat alam terkuat di dunia, ya, itu ya kerennya. Maka juga beberapa riset yang sudah kita lakukan juga, kami kemudian sebagai supplier itu dengan beberapa perguruan tinggi itu sudah untuk rampi anti peluru sudah bisa menggantikan Kevlar, ya. Tapi untuk baru level 4. Untuk peluru tumpul aman dia nggak tembus. Tapi kalau peluru runcing masih perlu penanganan. Tapi itu sudah satu kemajuan kalau kita mau menjadikan Rami salah satu tekstil fungsional misalnya ke arah militer gitu kan. Itu udah ada potensi kalau kita mau ngerjain itu gitu kan. Oke. Tuh, ya. Berarti dengan komoditas Rami yang banyak di Indonesia, terus habis itu panennya bisa sampai 6 kali di Indonesia, bisa tumbuh subur. Jadi sebenarnya Indonesia tuh bisa ya Pak menang di negara sendiri untuk hal sandang. Harusnya bisa banget. Kalau hari ini dikatakan banyak ya enggak lah. Wong baru saya 25 hektar. Oh iya. Ya, saya ngitung kemarin dari Cina minta saya 40 feet ya. 40 itu satu kontainer. Itu kebutuhan lahan yang harus saya tanam. Itu sudah 200 hektar. Itu baru satu kontainer 1 bulan. Artinya angka yang saya miliki, yang saya kembangkan di Wonosobo bersama petani-petani saya itu sangat-sangat kecil, belum seujung kuku gitu loh. Nah ini disinilah nanti peran pemerintah kita bagaimana Rami ini kemudian bertumbuh dan jadi alternatif untuk mengurangi impor yang sangat-sangat dahsyat itu. Kan. Ini salah satu sisi keperhatian saya. Kenapa terus eksis mengembangkan Rami ini karena ada satu keyakinan bahwa orang hidup itu butuh sandang, pangan, papan. Sandang orang lahir begitu jebrol, jadi bayi itu harus pakai pakaian. Nanti dia meninggal, ya harus ada kain kafan. Artinya sepanjang hayat kain atau sandang itu akan dibutuhkan oleh manusia. Gitu kan? Nah kalau kita tidak berdikari, tidak mandiri, hari ini masih impor yang angkanya hampir 100%, itu artinya mohon maaf, ini agak keras. Industri tekstil kita itu akan menuju
gerbang kepunahan. Bisa akan terjadi seperti itu kalau masih mengandalkan impor, karena kita tidak tahu nanti apa yang terjadi di kemudian hari. Iklim, ya kan, kemudian geopolitik, ya, yang masih hangat-hangat sekarang, jalur distribusinya bagaimana, diganggu nggak nanti, atau kebijakan negara yang biasa impor ke kita masih nggak boleh impor nggak, kan gitu kan. Ini sesungguhnya sangat-sangat rawan dalam hal suplai, rantai pasok bahan baku tekstil Indonesia itu sangat-sangat rawan. Artinya tadi kita belum berdaulat. Nah, itu. Oke, dengan adanya RAMI diharapkan Indonesia ini bisa berdaulat seperti itu, Pak. Ya. Dan mungkin serat-serat yang lain karena bukan cuma RAMI ya, kan, betul. Pak? Ini bukan karena RAMI saya berkecimpung di RAMI, tapi saya melihat ada 2 serat alam potensial yang cukup bisa dibuat masif dan itu bisa untuk mempercepat mengurangi impor kita. Bukan menggantikan atau tetap nggak bisa, tetap harus. Bahasanya tidak mensubstitusi tapi memperkaya gitu ya. Ada serat alam Indonesia kan banyak. Kalau yang tekstil ya misalnya kapas lokal ada di Tuban misalnya, di Karangasem Bali gitu kan ada yang ngembangin itu. Kemudian ada RAMI ya, utamanya di Wonosobo. Kemudian ada lagi nanas. Nanas ini ya Pak ya. Ya, ini kita kebetulan bawa benang nanas ini juga sudah muncul kita. Kemudian ada Sutra Samia. Ya, ada wool lokal, ya, semuanya berpotensi untuk menjadi bahan baku serat alam. Gitu. Tinggal kita mau nggak. Ya, kalau yang mau, yang mikir hanya yang gurem-gurem atau UMKM ya berat. Ini harusnya harus memang ada intervensi political will dari pemerintah untuk kemudian menjadikan ini sebagai satu proyek strategis nasional. Temanya bukan hanya tentang ketahanan kedaulatan pangan, tapi juga sandang juga penting. Karena di sekarang ini isu tentang tekstil kan lagi rame-ramenya ya. Betul. Ya, ada beberapa pabrik tekstil yang puluhan yang tutup, puluhan ribu dari karyawannya harus dirumahkan. Ini belum diguncang masalah bahan bakunya, ini baru pasarnya aja kan. Keran impor masuk dan sebagainya. Ini belum diguncang dari sisi hulunya. Kalau hulunya diguncang lebih parah lagi kita. Wassalam segera itu. Ini mengerikan tapi ya. Biar pada takut. Ya, gitu. Pak Bowo ini kan terkenal jadi delas RAMI ya Pak ya. Kalau ada delas avatar tuh Pak Bowo kan delas RAMI. Di Wonosobo ya Pak RAMI ini. Emang RAMI itu cuma bisa tumbuh di Wonosobo Pak? Enggak. Dulu di tahun era 2000-an itu kan dikembangkan di seluruh Sumatera. Dari Kerinci sampai ke Lampung ya. Ada ratusan hektar waktu itu. Saya ini pelaku dari tahun itu kan 2000-an sampai hari ini kan hampir 10 tahun. Ya, lebih dari separuh umur saya itu menua bersama tanaman RAMI. Ya, menua bersama RAMI betul. Dan saya sudah mendedikasikan hidup saya di tanaman ini. Saya berharap ini bisa saya kontribusikan untuk negara yang saya cintai. Gitu. Ya, kalau mau lah, kalau nggak mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya. Saya akan terus perjuangkan agar RAMI ini bermanfaat bagi masyarakat atau minimal kalau negara nggak mau ambil bagian ya di jaringan saya lah, yang petani-petani saya, mitra-mitra saya itu aja dah cukup bahagia. Ya. Pak, ini ada satu berita nih Pak. RAMI katanya jadi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan tekstil Indonesia. Itu Pak Bowo, oh enggak, bajunya beda ya Pak? Beda, itu RAMI juga, tapi itu motif lurik yang kita ekoprint kan. Kalau ini polos. Ini RAMI juga? RAMI juga, cuma ini polos. Lurik sama ekoprintnya di sini. Kalau yang di berita itu semuanya lurik yang kita ekoprint. Oke. Gitu kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong soal ini Pak, alternatif ramah lingkungan untuk masa depan tekstil Indonesia, memang seramah lingkungan itu atau jadi alternatif memang betul seperti itu Pak? Ya, satu memang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan itu ya kategorinya kan ketika kita proses ini, sekarang kita prosesnya enggak kimianya sedikit karena ini pakai biodegamming. Artinya dia pakai enzim, semacam enzim atau mempekerjakan bakteri atau sejenis fungi ya yang memakan getah ini sehingga ini dia ketika setelah diproses itu bisa menjadi kapas seperti ini yang sudah terurai. Setelah itu bisa dilanjutkan di proses berikutnya untuk sampai ke spinning atau menjadi benang gitu kan. Artinya ya ramah lingkungan. Kalau kita balik lagi ke hulunya dari nanamnya ya kita
Rami itu tanaman yang bandel, tidak banyak hama, tidak banyak penyakit, tidak kayak kentang yang disemprot tiap fungisida lah, yang insektisida. Rami enggak. Artinya intervensi bahan kimia di dalam tumbuhan itu sendiri juga Sedikit. sangat-sangat sedikit. Maka juga di Wonosobo saya kembangkan juga untuk ternak domba juga. Dari daun rami kita masukkan ke kandang. Dan kerennya kalau 1 hektar itu cukup untuk kasih makan 100 ekor domba. Itu. Nah, ya dombanya itu menghasilkan wool ya Pak? Ya, dombanya menghasilkan wool, nanti woolnya kita buat benang lagi gitu kan. Ini yang Pak Teten kemarin pas ke Wonosobo itu menyebutkan bahwa ini circular economy, betul. Ya, muter semua di situ. Ya. Jadi bahasa saya ketika rami ini dikembangkan dengan satu ekosistem yang baik, tadi daunnya untuk ternak, untuk dibuat konsentrat itu bisa, limbahnya tadi dia buat produk jamur bisa, semuanya ini bisa dijadikan kayak satu holding company sesungguhnya, ya. Dan ke depan pola-pola yang ingin saya kembangkan kan seperti itu. Saya pola-pola kemitraan yang ingin saya kembangkan di masyarakat seperti itu. Jadi mereka tidak hanya dapat dari seratnya ini aja, tapi juga harus dapat dari daunnya, nanti dari kotoran kambingnya, gitu kan. Gitu loh. Jadi dapatnya satu paket combo gitu loh. Oke. Jadi benar-benar mau menularkan si zero waste-nya itu ya Pak ya, circular ekonominya yang nggak membuang satupun yang ada di suatu komoditas itu mau ditularkan ya Pak. Ya. Nah, tadi yang belum tak jawab kan potensinya seperti apa sih kalau ini untuk menopang sandang ya. Ya, kita nggak usah bicara tentang 100%. Kalau kita lihat data impor di tahun 2023, saya lihat dari data Indonesia ID kalau nggak salah, itu impor kita masih 460 ribuan ton. Ya, itu jauh menurun dibanding data di tahun 2016 yang saya lihat itu 700 ribu ton per tahun. Ya, per tahun saya ngomong. Saya kemarin coba hitung-hitungan dengan menggunakan komposisi ya, raminya hanya 30%, yang 70% ini kapas. Itu kita butuh lahan itu sudah 6.000 sekian hektar. Itu baru 30%-nya loh. Artinya kalau kita bicara 100%, ya lebih gila lagi nanti. Satu, uang kita yang harusnya ke luar negeri, kan yang 30% diputar di Indonesia dong. Iya, betul. Artinya bisa menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang kedua, bisa tadi sebagai buffer tadi, kebutuhan industri tekstil dalam negeri harusnya bisa disuplai dari ini, mengurangi gitu kan. Tapi memang minusnya, mohon maaf, rami ini tidak bisa head to head dengan kapas. Ya, kapas itu rantainya ya segmentasinya beda kelas lah. Ya, rami itu di bawah sutra, di atasnya kapas. Ya. Kemudian dari sisi prosesnya rami lebih panjang. Kalau kapas kan begitu panen, diambil bijinya dipisah, istilahnya gining, ketemu kapasnya, ini sudah langsung bisa masuk proses. Rantainya lebih pendek lah. Kalau rami dipanen masih kayak gini kan, panjang. Seratnya panjang ya Pak karena ya. Dia bahannya dari batang, getahnya masih banyak, betahnya dibuang dulu. Getah dibuang, baru dipotong biar jadi kapas dulu. Setelah jadi kapas harus di blending lagi, dicampur sama rami kapas, rami rayon atau rami apa nanti di situ ya, tensel atau apa, baru kemudian bisa ini. Artinya memang lebih panjang, tapi memang banyak keunggulan juga. Selain daya serapnya hampir 8 kalinya kapas, kekuatannya lebih kuat, kemudian dia punya karakteristik antibakteri alami. Gimana tuh Pak? Ya, kemarin kami diajak riset bareng dengan BRIN. Ya, jadi sebelum diapa-apakan di sini itu sudah ada ada zat yang itu menolak bakteri gitu loh. Nah, ini keren banget ke depan. Ini nanti jadi potensial juga sebagai medical tekstil. Medical tekstil. Ya, misalnya untuk perban, untuk operasi, baju-baju operasi kayak gitu. Ini luar biasa, dahsyat pokoknya. Ya, mantap lah ya Pak, rami ya Pak ya. Ini bukan karena saya penanam rami, tapi sudah riset sendiri kan Pak. Banyak hal yang saya pelajari hampir 25 tahun ini tentang rami. Dan luar biasa. Rami itu rahmat Allah milik Indonesia. Ya, dari daun Allah milik Indonesia. Ya, dari daun, dari kulit, dari batang, dari semuanya bisa dipakai. Bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia. Kalau Indonesia punya itu, harusnya ini jadi rahmat.
kan, rahmatan lil alamin buat kita. Kalau kita mau pakai, kalau enggak ya enggak, kembali lagi. Kekuatan yang ada nih tergantung dari SDM-nya mau apa enggak ya Pak ya. Tapi kekuatannya udah ada nih karena kita dikasih Rami ini Pak. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Nah Pak Bowo, itu kan tadi kita ngomongin potensi ekonomi. Tadi kan saya dengar juga prosesnya dari pohon Rami menuju ke benang itu kan panjang Pak. Ya. Nah itu tuh melibatkan siapa aja sih Pak dalam proses itu? Ya. Paling ujung tentu yang hulunya hulu adalah para petani. Ada berapa Pak? Ya kalau sekarang baru sekitar 56 Di Wonosobo semua? Tersebar di 7 kecamatan. Ya, ke depan ya harus lebih banyak lagi. Dan ini sudah mulai banyak beberapa di kabupaten sebelah, misalnya Temanggung. Kemarin ada Pak Lurah datang, Pak Kepala Desa ke saya. Kenapa ini Pak, di tempat kami komoditas tembakau yang biasanya jadi primadona sekarang sudah mulai meredup gitu kan. Pasarnya kadang juga nggak jelas gitu. Kemarin saya izin mau demplot, boleh silahkan. Nah ini tahun ini nanti kita ada di Temanggung ada yang mulai nanam. Jauh di Boyolali, ini nanti hari Sabtu saya ke sana. Ada petani-petani di lereng Gunung Merapi yang diserang kera ekor panjang, sehingga dia tidak bisa nanam. Kalau mau nanam tanaman di situ harus ditungguin. Artinya akhirnya mereka memasrahkan setahun itu hanya bisa ditanami ketika musim tembakau, karena kera nggak mau tembakau ya pahit ya. Tapi kalau komoditas lain habislah. Nah ini sudah ada satu kelompok tani yang juga tertarik. Saya akan hibahkan untuk 2.000 sekitar 6.000 bibit ke sana untuk dicoba. Kalau angkanya bagus, nanti mereka tertarik, kita kembangkan di 5 hektar, 6 hektar. Artinya saya sudah mulai memikirkan buat spot-spot baru. Karena semakin hari ini permintaan Rami semakin banyak. Ya, semakin banyak. Bahkan saya ngomong 100 atau 1.000 orang dengan kapasitas saya sekarang ini, itu masih kurang untuk masuk dunia permintaan Rami. Karena sebegitu besarnya ya Pak permintaannya ya Pak? Iya, saking besarnya. Oke, nah itu tadi dari sisi hulunya Pak. Ya. Nah ketika petani di tengah ini tentu nanti kalau dalam satu lembaga ekosistem usaha itu bisa nanti dikerjakan oleh koperasi atau UMKM. Karena petani itu bisanya hanya sampai memanen. Tadi setelah dari panen itu sampai ke serat pertama ini kan sudah mulai ada teknologi tuh. Iya. Harus ada mesin. Di mana satu mesin ini setidaknya bisa efektif, bisa tidak banyak idle-nya itu ketika minimal tuh 5 hektar. Nah, artinya di tengah ini harus ada satu lembaga pertama yang mengumpulkan dari banyak petani ini, menampung, memproses. Disitulah mungkin lembaganya bisa koperasi, bisa UMKM, atau BUMDes atau sejenisnya lah. Nah, itu yang middle, yang tengah. Nanti tengah itu adalah dari batang basah itu menjadi serat raw materialnya, itu yang kita sebut inagres. Dari inagres ke sana itu ya harus UMKM sampai ke sini. Baru nanti dari sini ke sini harus industri yang agak lebih besar lagi. Oh gitu. Gitu. Artinya ini rantainya ini harus sambung menyambung gitu. Oke. Tapi saya tadi dengar cerita katanya yang untuk memintal atau apa itu harus tetap pakai tangan manusia ya Pak ya? Enggak juga. Tadi arahnya kemana? Kalau untuk home decor ya nanti banyak yang handmade. Ya, tapi kalau tekstil harus banyak menggunakan teknologi yang tinggi untuk efisien dan efektivitas. Karena permintaannya sangat-sangat besar. Kalau pakai manusia orang rampung-rampung nggak selesai-selesai. Tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar ya Pak ya. Iya, lah kalau home decor ini tadi marketnya itu ya limited edition, ya barang-barang yang mewah gitulah ya. Harganya juga mesti harga seni, harga barang seni. Tapi kalau fashion nanti terlalu mahal juga nggak ada yang beli kan. Artinya kan kita harus ya sesuai dengan permintaan pasar lah, mau di low atau di middle atau di up kan gitu kan. Oke Pak. Ini Pak Bowo tuh mulai dari tahun 2000 berapa Pak awalnya? Kalau Rami di Wonosobo itu tahun 99. Dulu PT Agrina Prima. Saya mulai masuk di tahun 2002 awal. Ya, 2002 awal sampai hari ini. Gitu. Berarti udah sekitar 12. Ini 2024 kan? Udah 20-an tahun lebih. 20 tahun lebih ya Pak ya. 20 tahun nah lebih. Selama itu Pak, selama Bapak membesarkan Severa Bersa ini Pak, apa sih Pak tantangan yang paling berat gitu Pak, atau tantangan yang paling menantang bagi Pak Bowo? Ya, yang jelas
hari itu kalau saya flashback ke tahun 2010 ya, yang lahan tinggal 1.600 itu, itu sangat sangat apa ya, hal yang paling tidak mengenakan gitu kan. Rami itu bukan sesuatu yang dipandang oleh orang kebanyakan gitu kan. Nengok aja nggak males itu apa gitu kan. Kita sama sekali bekerja dalam sunyi sepi ya. Itu sampai mungkin sekitar 5 tahun, dari 1.600 kemudian bertumbuh jadi sekitar 5 hektar, dan ternyata permintaan pasar Amerika terutama waktu itu yang memicu permintaan rami itu terus bertumbuh itu. Gitu. Jadi yang paling berat itu dulu pertama membangun kepercayaan bagaimana kita mengajak petani itu mau menanam rami. Saya butuh 5 tahun untuk mengedukasi mereka, meyakinkan mereka bergabung bersama saya untuk mengembangkan rami ini. Kalau semua saya lakukan sendiri nggak mungkin. Ya, karena apa? Yang punya lahan itu mereka. Kalau semuanya harus sewa semua, juga saya tidak punya banyak uang untuk sewa. Karena ketika nyewa juga harus nanam kan gitu kan. Maka yang paling logis adalah memberdayakan mereka. Prinsipnya bagaimana ketika petani itu bahagia, ya tentu kita akan saling menguntungkan. Yang namanya kerjasama itu harus saling menguntungkan, win-win solution gitu kan. Nah, maka di situ prinsip saya, karena kita ini bukan Belanda atau zaman penjajahan dulu ya, ya prinsipnya tadi kita harus memanusiakan petani, memanusiakan manusia. Siapapun orang yang terlibat dalam rantai bisnis kita ini harus bahagia. Prinsipnya gitu. Ya supplier, ya mitra, ya karyawan, semuanya harus happy. Kalau enggak, wah nggak bisa kita sustain. Nggak bisa sampai hari ini ya Pak ya? Nggak mungkin. Ya, yang lebih dari itu semuanya adalah pertolongannya Allah SWT. Masya Allah, Masya kita Allah. hanya manusia, ya kita manusia. Dan justru yang membuat saya bertahan salah satunya adalah transaksi saya dengan Tuhan. Ya, gimana tuh Pak? Ya, kalau kita hanya memikir materi pada saat itu, di saat-saat berat itu, kita nggak dapat apa-apa. Sangat tidak menjanjikan. Karena waktu itu tidak bisa untuk hidup nanam rami itu. Pasarnya masih gelap, besok masa depannya bagaimana. Maka ada dua hal. Satu keyakinan bahwa keyakinan saya waktu itu, rami ini tinggal ya tersisa di Wonosobo tahun 2010-an. Tempat lain sudah selesai semua. Udah nyerah. Kalau saya selesai hari ini, maka rami akan menjadi catatan sejarah bahwa dulu di Wonosobo di Indonesia pernah tanaman rami. Nah, itu keyakinan, idealisme untuk mempertahankan rami agar tetap lestari. Yang kedua keyakinan tadi bahwa kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Sandang tadi pasti kapanpun mesti akan dibutuhkan. Waktu itu saya punya keyakinan bahwa ini suatu saat nanti pasti akan dicari orang, dan itu terbukti. Hari ini orang banyak mencari rami. Ya, dari luar negeri cukup banyak. Jepang, Korea yang sudah hubungi saya ya. Kemudian Australia, Cina. Terakhir kemarin ada yang sudah WA saya itu dari Italia. Kok bisa sih Pak orang-orang luar itu tuh sampai bisa menemukan Pak Bowo gitu sampai WA gitu Pak? Ini gara-garanya teknologi sekarang. Ya, saya selalu tanya, kamu dapat nomorku dari mana? Kebanyakan ada yang dari Google, ada yang dari IG, ada yang dari Facebook, ada yang rekomendasi dari orang gitu. Jadi mau tidak mau rami Indonesia atau Wonosobo itu jadi etalasenya serat alam Indonesia. Mau nggak mau, coba dicek kalau ketik rami di Google pasti yang muncul Severa Bersa Wonosobo gitu kan. Bukan apa-apa, tapi ini karena perjalanan yang panjang ini, sebuah keistiqomahan atau konsistensi yang panjang yang hampir 20 tahun lebih itu. Ditengok, oh masih hidup, ditengok lagi, oh ternyata masih hidup gitu ya, ternyata kok masih hidup terus ya gitu ya. Gitu Pak. Tapi harapannya nggak cuma di Wonosobo aja ya Pak ya, jangan jadi The Last rami ya Pak ya, tapi akan ada rami-rami di daerah-daerah lain ya Pak. Jangan. Saya berharap dari ujung Sabang sampai Merauke, tempat-tempat di bumi Indonesia ini yang bisa ditumbuhkan rami di sana, saya berharap saudara-saudara kita mau menanam rami ya. Saya marah kalau dikatakan saya itu monopoli. Pernah suatu ketika saya didatangi seorang profesor, loh ini Mas Bowo berarti monopoli. Oh, monopoli dari mana Pak? Ya silahkan kalau mau ngambil ilmu saya nggak masalah. Tadi saya bilang 100 orang atau 1000 orang yang dengan kapasitas seperti saya mengembangkan rami. Ini kan 25 hektar nih, kalikan 1000 aja, 25.000 hektar. Kalau kita mau masuk kebutuhan rami dunia masih kurang. Jangan khawatir. Ya, coba cek data-data di permintaan pasar rami dunia itu, trennya naik itu. Nanti sampai 2030 lebih itu trennya akan naik terus.
Karena orang mulai sadar tentang tadi keberlanjutan. sustainability. Makanya ada sustainable fashion, ada tadi panas global dan sebagainya, membuat galau beberapa orang di ujung sana. Kita belum galau Indonesia ini kayaknya. Masyarakat kita masih dinina-bubukkan dengan alam yang begitu kaya raya ini. Tapi kalau yang di sana sudah pada khawatir, naik 1,5 derajat aja sudah itu suhu Sudah bumi panik. ini sudah sangat-sangat panas gitu. Gitu. Nah, Pak, untuk mewujudkan itu tadi, Pak, supaya Rami itu nggak cuma di Wonosobo, tapi ternyata kan udah diperkenalkan juga ke Iya. tetangga sebelah di Temanggung. Iya. Kalau dari Pak Bowo sendiri tuh upayanya apakah ada pelatihan atau apa gitu, Pak, untuk memperkenalkan si Rami ini? Kalau pelatihan dan sebagainya itu sesuai permintaan. Saya selalu tanggung jawab. Ketika membuka satu tempat baru, saya akan dampingi sampai mereka bisa menghasilkan produk sesuai dengan yang diminta oleh pasar. Jadi kalau saya pelajari dalam kurun 25 tahun ini problemnya adalah, mohon maaf ya, problemnya adalah satu kata bahwa butuh political will. Ya, kebijakan pemerintah yang menyatakan bahwa ini produk strategis nasional untuk menopang kemandirian kedaulatan sandang. Nah, itu mungkin harus Pak Presiden yang harus membuat SK-nya, membuat perintah ini. Kalau enggak, kayaknya nonsen. Apa? Saya ngomong gitu kenapa? Satu, ketika kita bicara Rami tadi, kebutuhan lahan itu sangat besar. Iya. Yang punya lahan besar siapa? Pemerintah. Modalnya, butuh modal besar. Yang punya modal besar siapa? Ya pemerintah atau swasta yang gede-gede. Kan gitu kan. Di sini kalau tidak ada satu tadi, tidak ada satu kebijakan yang memaksa, nggak bisa. Contoh kalau di India itu tekstil itu udah kementerian tersendiri. Di Indonesia, ya tekstil itu di bawah menteri, di bawah dirjen, gitu kan? Ya kan, jujur aja. Artinya ini belum dianggap satu hal yang serius oleh pemerintah. Mohon maaf loh, ini ngomongnya agak ngeri-ngeri sedap ini saya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. Tapi saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi ini kegelisahan saya sebagai seorang petani ya, yang lama-lama akhirnya saya harus mewujudkan kain itu. Gara-garanya tadi saya tuh sedih gitu loh. Awalnya saya udah cuek, udah nggak mau mikir tekstil gitu kan. Udah mikir home decor aja sudah cukup bahagialah bersama emak-emak di desa gitu kan. Karena dari home decor ya sudah 1.000 orang lebih yang bisa libatkan gitu kan. Nah, tapi ketika tadi kita lihat impor kita gede banget, aduh gitu. Kita sebagai anak bangsa ini tergugah hatinya gitu loh. Gitu. Padahal itu kalau dikerjakan di sini di Indonesia, ini akan memberikan kesejahteraan, kemakmuran, kesejahteraan bagi masyarakat yang sangat luas gitu kan. Wah, kita mampu kok. Sumber daya alamnya ada, sumber daya manusianya ada. Teknologi kita bisa beli, bisa contoh. Nah, tapi belum ada hal yang mengatur bahwa ini harus segera dan seterusnya. Belum. Maka ya kita tunggu nanti sampai kapan, ataukah kita akan nunggu sampai industri tekstil di Indonesia ini menuju titik tadi nadir. Semoga jangan ya Pak, Ya, semoga jangan di situ. Semoga dari sini tuh bisa gitu Pak, ada yang denger gitu Pak. Ya, mudah-mudahan dari podcast ini ada yang dengar, kemudian menyadari bahwa sisi hulu itu tidak bisa dianggap remeh dan enteng. Ya, jadi rantai ini harus dihimpun, nyambung dari hulu sampai hilir ini harus jadi satu kesatuan yang saling membahagiakan, yang saling menguatkan, kolaborasi. Gak bisa, aku yang penting jualan ininya, ya produknya aja, kainnya aja. Kain tanpa disuplai benang nggak bisa. Benang tanpa disuplai bahan-bahan baku tadi juga tidak akan bisa. Artinya di sini itu butuh kebersamaan, butuh kolaborasi yang saling menguatkan, satu visi, satu misi. Baru itulah nanti akan menjadi satu kekuatan dahsyat. Kalau yang satu ingin ke sana, yang satu ke sana, wah ya nggak jadi ketemu nanti. Jangan pertahankan ego sektoralnya ya Pak, tapi sekarang ini harus berkolaborasi seperti itu ya Pak Bowo ya. Terus terang saya sebagai petani merasakan betul pressure-nya. Kamu kalau jualan mahal banget ini, barangmu mahal dan sebagainya. Nah, kita malah dipelenyat-pelenyat terus nih gimana? Ya, nah, gitu kan. Pak Bowo, karena kita lagi di podcast Insting nih, inspirasi penting gitu Pak. Oh, insting itu inspirasi penting. Iya, insting itu inspirasi penting. Keren. Nah, saya mau minta pesan inspiratif dari seorang Pak Bowo buat besti-besti teman-teman UMKM kita nih Pak di rumah yang lagi nonton, supaya mereka tuh semangat kayak Pak Bowo gitu. Iya. Jadi menurut saya satu hal yang membuat kita bisa
resisten dalam tekanan dalam kekurangan, dalam segala macam penderitaan itu kita bisa bertahan gitu ya. Satu itu kita harus punya keyakinan. Ada satu nilai yang itu jadi patokan perjuangan kita. Apa sih yang kita perjuangkan gitu kan? Apa sih alasannya saya mempertahankan Rami ini gitu kan? Ada satu nilai yang itu saya pegang terus sampai hari ini, bahkan mungkin sampai saya nanti mati gitu kan. Saya sampai katakan sama anak-anak saya, kalau hari ini aku nanti belum selesai, kemudian Tuhan sudah duluan memanggil saya dan ilmu ini belum saya minimal akan menjadi batu bata pertama pondasinya. Biar nanti generasi berikutnya yang akan melanjutkan. Karena tanaman ini atau serat alam Indonesia ini, Masya Allah, itu akan dibutuhkan oleh seluruh dunia. Indonesia itu lumbung serat dunia, sangat berpotensial Indonesia itu untuk menjadi pemasok serat alam ke seluruh dunia. Karena tempat kita ini, bumi Katulistiwa ini semuanya ada di sini. Cuma kita punya kemauan enggak. Jadi teman-teman yang UMKM apapun, ya, satu ketika Anda memulai bisnis, ya, bisnis itu harus dua sayap kalau menurut saya. Harus ada nilai profitnya, karena dengan profit itu akan menghidupi diri kita dan untuk mengembangkan bisnis kita, tapi juga harus ada nilai benefitnya atau manfaat. Jadi profit, benefit. Kalau kita hanya ngejar profit aja, ada satu kalanya di titik tertentu itu kita sama sekali tidak profit. Saya pernah mengalami satu kondisi di mana tidak mengalami profit, rugi, tapi harus bertahan. Istiqomah tadi gitu kan, menahan penderitaan, kekurangan dan sebagainya itu. Tapi ada kalanya juga kita harus tidak mengambil untung, tapi hanya yang penting ada manfaat yang bisa diambil oleh orang lain di luar kita, gitu kan. Nah, ketika kita sudah berbisnis dengan dua konsep itu, mau kurang, mau lebih, mau ada sisa atau tidak, itu berkah. Di hati itu adem, ayem, tentrem kalau orang Jawa bilang begitu. Dan situlah saya yakin doa-doa banyak orang, kemudian Tuhan akan terlibat dalam bisnis kita. Dan kita akan dibantu oleh Tuhan sehingga bisnis yang kita jalan itu kan berkelanjutan. Karena kita ini hanya sebagai seorang karyawan saja, gitu kan, karyawannya Tuhan. Masya Allah sekali ya, Pak Bowo ini ya. Selain profit harus ada benefit. Di situ titik keseimbangannya ya Pak ya, biar saling menguatkan ya Pak ya. Nah, itu dia Besti, obrolan gue hari ini sama Pak Bowo. Kalau kalian nggak kepanasan, parah sih. Karena semangatnya Pak Bowo ini bikin kita membara, harusnya bikin kita semangat untuk mau mengembangkan komoditas-komoditas yang luar biasa di Indonesia ini. Tinggal kalian mau apa enggak, dan harus mau ya Pak ya. Mau atau iya. Ya, saya tidak menutup pintu ya bagi teman-teman yang kalau kebetulan saya berkecimpungnya di serat alam, tadi saya sebutkan ada nanas, ada rami, ada wul, ada sutra, ada kapas, ya silakan, saya sangat terbuka lebar pintu kami meskipun di desa gitu ya, di Wonosobo, mau sharing apa, bagaimana, kan semua tempat tuh punya keunggulan komparatif masing-masing. Punya misalnya komoditas ya masing-masing. komoditas nanas nih di daerah Lampung misalnya, Jambi, Muara Enim atau mana Kalimantan, di mana silakan. Kita kembangkan, teknologinya ada, ilmunya ada, kan? Yang kapas, yang apalagi silahkanlah, ya. Pak Bowo siap untuk berkolaborasi ya Pak ya. Iyalah, rugi. Ilmu ini kalau hanya untuk sendiri rugi kita, karena nanti yang kita bawa pulang itu kan ilmu yang bermanfaat kan gitu kan. Oke, Pak Bowo. Iya, gitu Pak. Pak Bowo terima kasih banget ya Pak ya, udah hadir di podcast kita. Atau mau ada yang itu masih ada yang ngeganjel gitu Pak? Ada yang mau disampaikan lagi? Harus ngomong ke pemangku kebijakan nih, ya. Tadi kan untuk teman-teman besti-besti yang UMKM mungkin atau koperasi ya, saya punya harapan besar pada pemerintah kita, ya. Harapan besarnya apa? Tadi kita punya potensi yang sangat besar, permintaan pasarnya juga sangat besar, gitu. Loh, dasar saya ngomong sangat besar apa? Karena beberapa orang itu menghubungi saya, gitu. Dan angka itu sangat besar kalau di ukuran saya, gitu loh. Karena itu kalau yang harus intervensi itu harus pemerintah yang mengambil peluang besar ini, gitu loh. Artinya apapun itu, komoditas serat alam itu tidak hanya rami saja, itu mempunyai potensial untuk memasukkan devisa negara kita. Ya, kemudian juga mendukung ya kedaulatan sandang juga penting, saya kira. Bukan hanya pangan juga penting yang sekarang oleh Bapak Presiden sekarang kan sudah canangkan ya, swasembada pangan. Nah, ke depan mudah-mudahan swasembada sandang juga menjadi satu perhatian berikutnya, karena itu akan memberikan social impact dan ekonomi dan lingkungan yang luar biasa untuk negara yang kita cintai ini.
Oke, ya. terima kasih Pak Terima kasih. Bowo udah mau hadir di podcast Insting hari ini, udah mau meluangkan waktunya untuk datang ke Sama-sama. podcast ini ngobrol bareng sama Dan kita. Mohon Semoga maaf sukses. juga ya kalau kalimatnya vulgar ya. Kayak saya memang stylenya gini, kalau Nggak memang apa-apa, Pak. belak-belakan suka. Kalau ada yang tersinggung ya mohon dimaafkan. Dimaafkan ya. Nah, Besti, jangan lupa untuk terus nonton Insting di akun YouTube Kemenkop UKM dan jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe ya. Bye, Besti. Baik. 3, 2, 1,